Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam firman-Nya, sesungguhnya engkau memiliki akhlak yang mulia. Dan Nabi sendiri bersabda bahwa aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Kemuliaan akhlak Nabi ini merupakan teladan bagi seluruh umatnya. Berikut sekilas keluhuran dan keteladanan akhlak Nabi dalam hal sifat malu. Malu adalah merasa tidak nyaman jika perkataan atau perbuatan kita akan menimbulkan celah atau aib. Walaupun bila berucap atau berbuat hukumnya tidak mengapa dan tidak dipersoalkan orang, namun malu membuat seseorang meninggalkannya. Sifat ini berhubungan dengan menjaga kehormatan dan kesucian diri. Nabi SAW memiliki sifat pemalu, namun bukan yang berhubungan dengan dakwah atau yang dalam masalah membela kebenaran dan menegakkan keadilan. Beliau malu dalam masalah yang berhubungan dengan sesama. Sewaktu para sahabat bertamu ke rumahnya, mereka makan dan asik duduk-duduk hingga lupa waktu. Kelakuan para sahabat ini mengganggu, namun beliau malu untuk memerintahkan mereka pulang. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ini akhirnya ditegur oleh Allah seperti yang tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 53. Beliau bila menerangkan mengenai hal-hal yang kurang pantas disebut secara langsung biasanya menggunakan kata-kata kiasan atau sindiran. Hal ini bukan hanya kata tersebut tak pantas keluar dari lisannya, namun beliau SAW juga malu untuk mengucapkannya. Seorang wanita pernah datang dan bertanya tentang perceraian sebelum bercampur atau berhubungan. Apakah ia halal bagi suami yang pertama yang telah menceraikannya 3 kali? Beliau menjawab dengan kiasan, sampai kamu merasakan manis madunya dan dia merasakan manisnya madumu. Pada kesempatan lain datang seorang wanita dan bertanya mengenai mandi karena haid. Beliau menjawab dan menerangkan agar mengambil kain yang diberi minyak wangi serta menggunakannya untuk bersuci. Si wanita tadi masih bertanya lagi, bagaimana cara bersucinya dengan kain itu? Nabi SAW malu mendengar pertanyaan ini. Beliau memalingkan wajahnya sambil berkata, Subhanallah, bersucilah. Aisyah yang mendengar dialog ini langsung menarik tangan si wanita dan menerangkannya kembali hingga detail tanpa kehadiran Nabi. Bila ada seseorang yang berkata kurang baik atau tidak pantas, biasanya Nabi akan memalingkan wajahnya atau pura-pura tidak mendengar apa yang dibicarakan. Aisyah radhiyallahu anha berkata, bila mendengar berita tentang seorang yang tidak menyenangkan, beliau biasanya akan berkata, mengapa si fulan mengatakan begini begitu? Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata bahwa Nabi lebih pemalu dari gadis yang dipingit di kamarnya. Dan dalam masalah malu ini, beliau SAW bersabda, iman memiliki lebih dari 70 atau 60 cabang. Cabang yang paling tinggi adalah perkataan la ilaha illallah. Yang paling rendah adalah menyingkirkan duri gangguan dari jalan. Dan malu adalah salah satu dari iman. Pada satu kesempatan di hadapan para sahabat, Nabi SAW berkata, malulah kalian kepada Allah dengan sesungguhnya. Para sahabat berkata, Alhamdulillah, sesungguhnya kami malu terhadap Allah dan Rasulnya. Nabi melanjutkan sabdanya, bukan demikian. Sesungguhnya orang yang benar-benar malu terhadap Allah adalah orang yang memelihara akal pikirannya dan memelihara perut dan isinya. Selalu mengingat mati dan hancur badannya. Barang siapa yang menginginkan akhirat, sebaiknya ia meninggalkan perhiasan kehidupan dan mengutamakan akhirat daripada urusan dunia. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.